Sebetulnya dampaknya ini akan Ya, seperti apa sih kalau misalkan berbagai platform elektronik ini ataupun sosial media akan diblokir? Karena kita tahu bahwa user yang ada di Indonesia ini cukup banyak penggunanya. baik. Kalau kita melihat dari pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi saat sebuah platform besar di Indonesia itu terblokir, itu yang panik tidak hanya pengguna di Indonesia, tetapi juga pemilik atau bos-bos perusahaan platform online tadi. Salah satu contohnya adalah Telegram waktu diblokir di Indonesia. Itu akhirnya sebelum diblokir, permintaan-permintaan dari pemerintah, Telegram tersebut tidak mau memenuhi ataupun terlupa, terlewat atau lambat merespon permintaan dari pemerintah terkait penegakan hukum. Tetapi saat setelah diblokir, ternyata mereka lebih panik dan mereka langsung responsif, bahkan sampai CEO-nya datang ke Indonesia. Nah, itu Mhm. salah satu contohnya. Jadi diharapkan efektivitas pemblokiran ini kalau dilihat dari Permenkominfo yang tadi, itu terlihat sebelum sanksi fungsi utama dari PSE ini, pendaftaran PSE ini ternyata utamanya penegakan dulu nih, harus mendaftar semuanya. Nah, kalau tidak mendaftar pun sudah akan dilakukan pemblokiran. Nah, efeknya bagi masyarakat pastinya nantinya tidak akan bisa menggunakan platform tersebut di Indonesia, menggunakan internet provider Indonesia. Oke. Ya, mungkin bisa diakali pakai proxy atau VPN, tapi sebagian besar pastinya akan terdampak. Tapi yang akan terdampak lebih besar sendiri menurut saya platform itu juga. Mereka akan rugi, kehilangan pengguna sebagai yang cukup besar di Indonesia, dan mestinya sih mereka akan comply pada peraturan ini. Oke, menarik Mas Ruby. Kalau misalkan seandainya beberapa PSE ini justru nantinya ternyata diblokir, banyak masyarakat Indonesia Mm. mengambil kesempatan ini dengan menggunakan trik-trik lain seperti menggunakan VPN yang tadi Mas Ruby sebutkan. Nah, ini sebetulnya pemerintah ini harus apa kalau misalkan akan ada nanti mungkin langkah-langkah lain yang mungkin bisa dilakukan oleh masyarakat untuk tetap bisa menggunakan platform-platform ini? Ya, biasanya kalau saya perhatikan pemerintah itu belum terlalu khawatir terhadap penggunaan VPN atau proxy, dikarenakan pengguna VPN atau proxy itu belum terlalu banyak, alias nggak semua masyarakat awam mengerti, paham ataupun mau menggunakan Oke. VPN itu sendiri. Tapi misalnya pada satu titik nanti ternyata penggunaan VPN masif karena terjadinya pemblokiran ini, misalnya pastinya Kominfo sudah mempersiapkan hal-hal teknis berikutnya, di mana penggunaan VPN atau proxy ini juga bakal bisa dibatasi ataupun diblokir. Oke. Itu belum, karena pengguna VPN sama proxy itu belum masif dan belum mengganggu aturan-aturan pemerintah. Menurut saya sampai saat ini Kominfo belum melakukan pemblokiran VPN secara masif. Tapi kalau Oke. bisa misalnya terjadi pemblokiran VPN, tinggal mudah dilakukan oleh Kominfo. Oke, Pak Ruby, selain menunjukkan ketegasan, sebetulnya apa sih keuntungan bagi Indonesia kalau memblokir sejumlah layanan ini mengingat ketergantungan masyarakat Indonesia ini cukup besar dengan platform-platform tersebut? Iya, jadi sebenarnya kalau dilihat maksudnya cukup baik, yaitu pengawasan dan penegakan hukum, di mana pengawasan itu dengan maksud dari data-data pendaftaran PSE diharapkan pemerintah maupun penegak hukum bila mau melakukan koordinasi baik untuk pengawasan maupun penegakan hukum dapat lebih cepat, tepat, serta apa namanya, dapat ditangani lebih responsif juga oleh pihak platform, pihak Mhm. PSE, di mana sebelum-sebelumnya seringkali kontak personnya tidak jelas, kontak personnya salah, responnya juga lama. Nah, itu pertama. Jadi kalau pengawasan dan penegak hukum dengan data PSE tadi bisa jauh lebih cepat, lebih optimal. Kedua, diwajibkan si platform-platform tadi membuat feature pelaporan, sehingga adanya feature untuk pemerintah maupun penegak hukum serta masyarakat pribadi bisa melakukan pelaporan untuk take down ataupun menurunkan konten-konten yang memang melanggar undang-undang di Indonesia. Nah, Oke. diharapkan sih penegakan PSE ini memang akan berguna bagi semua pihak dan mestinya tidak akan merugikan platform itu sendiri, di mana targetnya ya platform online apapun yang berada di negara manapun harus comply kepada peraturan di negeri tersebut.